看你这张，轻而易举。接下来，力量。不是我帮了你，你得死！是帮你得到了明月心的机缘。阿妹儿，我不允许他不。你在这里，你忍着。好，我现在开始。师尊，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 508. Kemarin, Lun Yuxiang bersama tetuanya telah melakukan penyerangan kepada Ming Yuxin, yang mana dia pun harus terkena racun dari ular berbisa. Ini harus segera diobati karena jika tidak akan menimbulkan hawa nafsu yang begitu besar. Ming Yuxin langsung saja membawa Yun ke sebuah tempat dan secara mengejutkan dia pun memberitahu kalau dia ini merupakan reinkarnasi dari Dewa Air. Hanya saja kondisi Muyun di sini tidaklah baik-baik saja. Karena Ming Yuxin telah mengikat tangan dan kaki Muyun. Usut punya usut, dia ingin melampiaskan nafsu besarnya kepada Muyun. Karena dan begitulah racun ini bisa menghilang dari tubuhnya. Meskipun ini adalah kenikmatan yang besar, tapi Muyun berusaha untuk menolak hal tersebut. Tapi apa boleh buat, ia tidaklah dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Muyun pun hanya dapat pasrah saja dipermainkan oleh Ming Yuxin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Ming Yuxin tidur bersama Muyun, ia pun akhirnya bisa membebaskan diri juga. Namun dia ini benar-benar kesal karena tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Bahkan ketika menjadi seorang raja peri sekalipun, baru kali inilah Muyun mendapatkan perlakuan seperti itu. Ming Yuxin pun bangun dan ketika melihat wajah Muyun, ia langsung tahu kalau dia ini tidaklah rela tidur bersamanya. Atau apakah Muyun masih belum puas bermain dengannya? Muyun menanyakan apakah gadis ini ingin menghabisi dirinya. Sebenarnya hal itu dapat dan mudah dilakukan oleh Ming Yuxin, tapi dia itu masihlah belum puas dan akan kembali bermain lagi dengan Muyun. Selain itu, dia meminta Muyun untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena kekuatannya bisa saja dia serap. Ketika itu jugalah babak kedua adu mekanik pun kembali terjadi. Ledakan kekuatan yang Ming Yuxin hasilkan terus muncul. 看你这张，轻而易举。接下来， Sedangkan di sisi luar, Lun Yuxiang benar-benar kesal karena tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Tetua ini memintanya untuk kembali melakukan pencarian, karena bagaimanapun waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Sebenarnya, Lun Yuxiang sudah merencanakan hal ini sejak awal, jadi dia itu tidaklah ingin orang lain mendapatkan keuntungan tersebut. Sayang sekali semua ini sudah terjadi dan Muyunlah orang beruntung tersebut. Karena Ming Yuxin dan Muyun masih adu mekanik, tiba-tiba saja dia merasakan ada yang berbeda pada jiwanya. Seakan-akan kekuatan Muyun tengah terserap. Ia sangatlah kesal kepada Ming Yuxin karena alih-alih keuntungan besar, dia malah berusaha untuk menarik kekuatannya sampai kering. Hal ini benar-benar membuat Muyun kelelahan. Setelah puas bermain dengan Muyun, Ming Yuxin pun memuji betapa hebatnya tubuhnya. Tapi baginya, sekarang semua itu sudah tidak berguna lagi. Dengan kekuatan yang Muyun miliki saat ini, maka seharusnya dia sudah lebih daripada cukup untuk naik ke ranah Limbao tingkat 2. Sebelum pergi, Ming Yuxin kembali memberikan godaan manja kepadanya, dan tidak lupa memberikan ciuman perpisahan, karena dia itu akan meninggalkan Muyun. Dia berharap Muyun dapat mengharmonikan kekuatan itu dengan baik. Sedangkan Muyun sendiri agak panik karena bagaimanapun Ming Yuxin lupa melepaskan dirinya.
Tapi melihat dari senyuman Miyusin, sepertinya dia itu sengaja melakukan hal ini. 被你吸干了。你这体质还不赖。 Nah, kekuatan besar tadi sudah tidak dapat ditahan oleh tubuh Muyun. Jika terus seperti ini, maka tubuhnya lah yang akan hancur. Melihat gulungan Jusian yang muncul, membuat Muyun kesal karena seharusnya dia sejak tadi membantu dirinya. Tapi gulungan Jusian memiliki alasan yang jelas karena dia ingin melihat Muyun dipuaskan. Selain itu, energi yang Miyusin miliki telah memperkuat tubuhnya. Hal ini sangatlah bagus untuk transformasi tubuh naganya. Benar saja, ledakan kekuatan pun telah Muyun hasilkan, yang membuat dia berhasil lepas dari ikatan tadi. Dengan begini, Muyun pun sudah naik ke tingkat kedua ranah limbo. Muyun memuji kekuatan Miyusin yang merupakan seorang dewi air. Tidak ingin berlama-lama lagi di sini, Muyun pun pergi keluar dari istana tersebut. Namun masalah masihlah belum selesai, karena tetua ini masih berada di sana. 力量。 Ia tidak menduga Muyun akan berani muncul di sini. Muyun tidak lama mempedulikannya dan mencari keberadaan dari Lun Yucheng, yang ternyata dia itu masihlah belum menyerah menemukan Miyusin. Tetua ini berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. Sejak awal, Muyun sudah tahu kalau pria ini berasal dari dunia kecil 5 racun. Sejak awal, Muyun sudah tahu kalau pria ini berasal dari dunia kecil 5 racun. Dan yang ia gunakan merupakan binatang peri tinggi, ular giok sisik hitam. Pria itu membenarkan hal tersebut dan dirinya akan melancarkan serangan dengan ular ini kepadanya. Tapi Muyun hanya tersenyum saja karena bagaimanapun dia memiliki hal yang paling ditakuti oleh ular, yakni seekor naga. Muyun pun menggunakan api langit naga untuk menghentikan ular sisik hitam, yang mana akhirnya binatang ini pun memilih untuk tunduk kepada Muyun saja. Karena bagaimanapun api langit miliknya dapat menekan segala racun di dunia. Pria ini pun menjadi sangat panik, sedangkan Muyun benar-benar marah kepadanya. Karena akibat ulah pria inilah dirinya dipermalukan oleh Miyusin. Serangan langsung saja dia lancarkan yang mengakibatkan pria itu tidak dapat pergi kemana-mana lagi dan harus terbakar oleh api langit. Muyun terus melancarkan serangan untuk bisa menghanguskan dirinya. Padahal pria ini tidaklah salah karena dia memberikan keuntungan besar kepada Muyun. Gulungan Jusian bahkan mencoba untuk menyadarkannya. Tapi Muyun malah membakar pria itu dengan begitu kejam. Bahkan abunya pun sampai tidak tersisa. Muyun tidaklah peduli karena kesempatan besar yang mereka maksud tidaklah membuat dirinya senang. Karena Miyusin memampatkan dirinya layaknya mainan. Muyun sama sekali tidak ingin hidup seatap dengannya. 还不臣服？ 不是我帮了你， 你去死！ 是帮你得到了明月心的机缘。 阿妹儿，我不允许他不。 Pada akhirnya Muyun pun kembali melakukan perjalanan ke tempat yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Di tengah perjalanan itu, Muyun mendengar seorang gadis yang meminta pertolongan. Jadi Muyun pun berusaha untuk mencari keberadaannya dan akhirnya menemukan gadis itu yang telah terkena racun. Muyun tahu ini adalah racun dari orang dunia kecil 5 elemen. Lagi dan lagi, bibir Muyun pun harus dikokop oleh gadis ini. Kesucian Muyun pun kembali ternodai. Muyun sangat terkejut karena lagi dan lagi bibirnya harus dikokop oleh gadis lain. Muyun pun mencoba untuk menjauhkannya. Tapi karena racun ini mengakibatkan gadis tersebut kesulitan mengendalikan nafsunya. Untung saja Muyun bertindak cepat agar bisa menghilangkan racun ini. Tapi gadis itu tidak mau diam karena terus berusaha untuk meraih bibir Muyun. Hingga gadis ini pun sadar dan meminta bantuan kepada Muyun agar dapat menyelamatkan adiknya, yang bernama Liao Xianyu. Mendengar nama ini seketika saja membuat Muyun terkejut. Ia meminta gadis ini untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Ternyata Xianyu telah dibawa oleh orang-orang dari dunia kecil 5 racun. Dia memohon kepada Muyun untuk menyelamatkannya. Ia bahkan berjanji kalau kakeknya akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Muyun.
Muyun penasaran siapakah kakek gadis ini yang ternyata bernama Miaoxi. Muyun akan membantunya, tapi mereka harus merasakan ki yang dimiliki oleh Xian Yu. Dengan begitulah mereka dapat melakukan pencarian kepadanya. Untung saja dia memiliki sebuah harta yang akan dapat melacak keberadaan Xian Yu. Tapi dia itu masih malu dengan apa yang sebelumnya terjadi. Jadi di saat Muyun menatapnya, dia langsung memiliki pikiran buruk yang mengakibatkan ia juga tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Muyun paham, jadi dia memintanya untuk kembali menunggu. Karena Muyun akan melakukan pengobatan lagi kepadanya. Perlahan namun pasti racun yang gadis itu miliki pun mulai Muyun keluarkan. Dengan begini, gadis tersebut tidaklah memiliki pikiran kotor lagi kepadanya dan bisa fokus dalam mengendalikan kekuatannya. 你在这里？你忍着。好，我现在开始。 Tanpa berlama-lama lagi, pencarian pun mulai dilakukan. Lonceng ini dapat menemukan keberadaan Liao Xianyu dengan sangat mudah. Benar saja, ia sudah dapat menemukan lokasi tepat adiknya berada. Tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, perjalanan pun mulai mereka lakukan. Di sini gadis itu penasaran siapakah dia, karena sepertinya pria ini mengenali Xian Yu. Muyun pun memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau Xian Yu merupakan murid yang paling berharga. Perkataannya membuat gadis ini terkejut. Sino berpindah kepada Xian Yu, terlihat dia ini dipenuhi oleh begitu banyak luka yang sepertinya disebabkan oleh dua pria mesum ini. Mereka tentu memiliki niatan jahat kepada Xian Yu, karena bagaimanapun mereka ingin bermain-main dengannya. Sayang sekali kakak Xian Yu berhasil melarikan diri, karena jika tidak mereka dapat menikmati dua saudari itu sekaligus. Namun mereka tidak memikirkan hal tersebut karena yang paling penting Xian Yu telah berhasil mereka tangkap. Kini kedua pria ini sudah tidak sabar untuk melepaskan pakaian Xian Yu. Mereka akan melakukan hal ini secara perlahan-lahan karena Xian Yu sudah tidak berdaya untuk melawan mereka lagi. Tapi sebelum semua itu terjadi, sebuah serangan langsung saja menghentikan tindakan kedua pria bejat ini. Tentu saja semua itu adalah ulah dari Muyun. Mereka pun kesal karena ada yang berani mengganggu kesenangan mereka. Sayang sekali orang-orang ini telah salah memilih lawan. Karena dengan sekali tatapan saja, Muyun dapat dengan mudah mementalkan pria tikus. Sedangkan rekannya menjadi begitu ketakutan. Xian Yu pun sadarkan diri dan mengenali Muyun. Melihat apa yang terjadi kepada muridnya, tentu saja Muyun benar-benar murka. Bahkan kematian saja tidak akan cukup untuk membalas semua ini. Jadi Muyun memilih untuk memberikan siksaan dulu kepada mereka sebelum mencabut nyawa mereka. Dia memotong seluruh bagian dari tubuh pria tikus. Tidak itu saja, pria kecil yang ingin melarikan diri juga tidak akan Muyun biarkan. Alhasil dia pun dijadikan santapan untuk ular hitam. 师尊， Setelah semua itu, Muyun langsung saja memberikan pengobatan kepada Xian Yu. Ia juga meminta Xian Yu untuk tidak banyak bicara dulu. Ya, meskipun Muyun ingin mendengar penjelasannya mengapa dia bisa berada di tempat ini. Gadis ini berterima kasih kepada Muyun karena telah menyelamatkan adiknya. Sedangkan Muyun sendiri penasaran mengapa orang-orang dari dunia kecil 5 racun ingin menangkap mereka. Ternyata Xian Yu memiliki sesuatu yang berharga, yakni sebuah harta bunga, yang merupakan jiwa bunga Xinglian di kuil Jiuling. Mendengar ini tentu saja membuat Muyun terkejut karena baru tahu akan hal tersebut. Kakeknya pernah berkata kalau jiwa bunga di tubuh Xian Yu ada hal yang paling istimewa. Jadi sejak kecil informasi ini sangatlah dijaga ketat. Xian Yu pernah melakukan perjalanan untuk pergi ke sebuah dunia kecil demi bisa bertemu dengan seorang lelaki tua agar dapat memberikannya nasihat. Berkat pria itulah kini Xian Yu bisa secara bertahap menggunakan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Dengan jiwa bunga ini jugalah kemampuan Xian Yu bisa berkembang jauh lebih cepat. Tapi informasi ini sangatlah rahasia. Lantas bagaimana bisa dunia kecil 5 racun mengetahui hal ini? Bahkan ternyata itu bukanlah kali pertamanya mereka berusaha untuk membawa Xian Yu.
Muyun mewajarkan hal itu karena pasti akan banyak orang yang menginginkan jiwa bunga Xinglian dari kuil Jiuling. Untung saja Xian Yu memiliki roh peri juga di tubuhnya. Jadi jika dia mampu menelan jiwa bunga ini dengan sempurna, maka bukan tidak mungkin mencapai tingkat makhluk abadi yang jauh lebih mengerikan. Muyun sadar betul kalau kondisi Xian Yu tidaklah baik-baik saja, ditambah racun Black Widow yang memiliki racun yang cukup unik. Muyun pun akan mencoba melakukan pencarian kepada Bai Weihua demi bisa menetralkan racun ini. 也不知道我都必须令人垂涎，可却拥有强横的仙羽，因为仙羽中的乃是黑寡妇之毒。白薇花。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat Muyun dan gadis ini melakukan pencarian kepada Bai Weihua, mereka malah bertemu dengan seorang pria yang juga mengambil bunga tersebut. Sebenarnya Muyun telah meminta baik-baik kepadanya, namun karena pria ini berusaha untuk melakukan penyerangan kepadanya, maka Muyun meladeninya. Alhasil pertarungan singkat pun terjadi. Ini bahkan terlalu singkat karena pria itu dengan sangat mudah dikalahkan oleh Muyun. Padahal mereka pun telah berhasil mendapatkan Bai Weihua. 灭长，就不给，怎么样？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.